Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Bertemu lagi dengan saya Nimade Supriyani, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Jemberana dari SD Negeri 1 Tegal Badang Timur. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Kepala SD Negeri 1 Tegal Badang Timur, Bapak Nyoman Denas SPB. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat. Terima kasih sebelumnya Bapak, mohon waktunya sebentar untuk berbincang terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual dalam rangkaian pendidikan guru penggerak. Oke, Bapak, ada beberapa hal di sini yang akan saya tanyakan terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Ya, langsung saja Bapak ini. Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga rujukan moral di sekolah, Pak? Tentu saja dengan cara mengetahui terlebih dahulu permasalahannya. Ya, apabila permasalahannya itu dihadapi sama-sama mengandung nilai kebijakan, kedua pihak sama-sama benar, misalnya terjadi pada individu dan kelompok, berarti kita sedang dihadapkan dengan dilema etika. Apabila dihadapkan dalam pilihan salah dan benar, berarti sedang dihadapkan dengan rujukan moral. Jadi seperti itu Bapak selama ini mengidentifikasi. Baik Bapak, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mana keduanya sama-sama benar atau keduanya sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dalam pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan atau kasus yang bukan merupakan hal yang mudah, karena pasti akan ada pihak yang tidak suka terkait keputusan yang kita ambil. Namun demikian pengambilan keputusan tetap harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Jadi hendaknya setiap keputusan yang kita ambil didasarkan pada rasa penuh tanggung jawab. Jadi nilai-nilai kebijakan universal serta berpihak pada murid. Jadi demikian. Kemudian Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan ya apabila menghadapi kasus selama ini, Pak? Jadi selama ini apabila dihadapi pada sebuah kasus di sekolah, jadi selalu mengambil langkah yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, serta mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan kasus tersebut. Jadi kita juga harus memahami apakah ada pelanggaran hukum atau tidak. Apabila tidak ada pelanggaran hukum, kita harus mengetahui apakah ada pelanggaran peraturan dalam kasus tersebut, dan kita harus memastikan langkah-langkah yang kita ambil itu adil, dan yang tidak kalah penting adalah dengan berkoordinasi dengan rekan-rekan guru, staf sekolah serta pemangku kepentingan sekolah sebelum mengambil sebuah keputusan. Tentunya Pak. Jadi sebelum Bapak mengambil keputusan, tentunya mempertimbangkan beberapa hal yang penting, kemudian juga berkolaborasi demikian. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan itu? Jadi yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan terutama apabila menghadapi kasus, yakin bahwa keputusan yang kita ambil pada akhirnya adalah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan serta berpikir berbasis rasa peduli. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Jadi dari dalam kasus ini yang menentang itu adalah bagaimana kita membuat keputusan agar semua pihak merasa senang. Karena keputusan apapun yang kita ambil pasti akan ada pihak yang tidak senang. Namun meskipun demikian kita tetap harus membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai dan tuntutannya yang berdampak positif bagi semua pihak dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang paling menantang bagi Bapak adalah bagaimana kita membuat keputusan. Apapun keputusan yang kita buat pasti akan ada pihak yang senang dan juga tidak senang. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah
kasus dilema etika ini, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Mungkin dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Jadi kalau untuk jadwal itu tidak ada. Hanya saja apabila kita dihadapkan masalah, apabila masalahnya ringan, berusaha akan diselesaikan segera mungkin. Namun apabila masalahnya itu berat, misalnya memerlukan berbagai pihak untuk berdiskusi, maka pengambilan keputusannya menunggu selesai diskusi. Namun juga harus secepatnya supaya tidak berlarut-larut. Itu yang dia ambil. Bapak. Jadi kalau misalnya masalahnya bisa diselesaikan segera. Kalau itu masalahnya berat dan menunggu hasil perlu diskusi, diselesaikan setelah diskusi. Gitu, Bapak. Nah, kemudian Bapak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini bisa membantu Bapak mempermudah dalam pengambilan keputusan, ya terutama dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Jadi yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan tentunya itu adalah rekan-rekan guru. Guru dengan berkolaborasi bersama rekan guru memulai rapat sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi dengan berkolaborasi dengan rekan guru sangat membantu Bapak dalam mengambil keputusan. Tentu saja Bapak tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Baik Bapak. Nah kemudian Bapak, ini pertanyaan yang terakhir Bapak dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil sebuah keputusan dalam permasalahan dilema etika? Jadi dengan itu saya menyadari mengambil keputusan itu bukan hal yang mudah. Tentunya ada langkah-langkah atau tahapan yang harus dilalui ketika akan membuat sebuah keputusan. Sehingga keputusan yang dibuat tidak merugikan pihak manapun, agar keputusan yang saya buat memberikan dampak yang positif bagi penerima keputusan. Bahkan jika sudah membuat keputusan harus berani mempertanggungjawabkan. Keputusan yang dibuat harus siap untuk dipertanggungjawabkan. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol bersama saya ya di hari ini. Mohon maaf lah minta waktunya. Terima kasih Bapak. Om Santi Om. Selamat pagi. Selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi Bu. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Kadek. Diperkenalkan, saya Nimadi Supriyani, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Jemberana. Saya dari SD Negeri 1 Tegal Badan Timur. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf karena telah minta waktu Ibu. Mohon izin untuk hari ini mengadakan diskusi ya terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Silakan. Dalam hal ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Bu Kadek. Sebelumnya saat ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Dwi Kurnia Yudantari ya. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Negeri 4 Kelatang. Baik Ibu, langsung saja ke pertanyaan yang pertama Ibu. Ini Bu Kadek, siap. Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang ada di sekolah? Terkait dengan hal itu, sepertinya itu merupakan sesuatu yang asing Bu Kadek ya, kita dengarkan itu karena sesuatu yang baru. Seperti yang kita ketahui, ketika kita mengambil suatu keputusan, pasti kita harus memahami apa itu akar dari permasalahannya tersebut. Jadi kita harus mengetahui agar kita ketika mengambil suatu keputusan itu harus mengambil suatu keputusan yang bijak. Apakah itu baik menurut kita atau baik untuk orang lain. Untuk bujukan moral dan dilema etika itu sesuatu yang memang benar dan salah itu bersama-sama benar itu, maka itulah dikatakan suatu dilema etika. Dan apabila bujukan moralnya itu, apabila ada satu yang salah atau yang satunya benar menurut hukum, seperti itu jadinya. Ya, itu yang dimakan dengan bujukan moral. Jadi dilema etika itu adalah sama-sama benar. Dan kalau yang bujukan moral adalah ada salah satu pihak benar dan salah satu pihak salah. Betul sekali. Baik.
Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana kedua kepentingan ini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Terkait dengan hal itu, ketika kita mengambil suatu keputusan, pasti kita memikirkan terlebih dahulu apakah keputusannya itu baik untuk kepentingan pribadi saja atau toh baik untuk kepentingan sekolah. Baik Ibu, luar biasa sekali ya Ibu ya. Nah, terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam mengatasi hal tersebut? Terkait dengan langkah-langkah Bu Kade, ya di sini sudah barang tentu ketika kita menghadapi suatu permasalahan, pasti kita mencari terlebih dahulu akar masalahnya, menanyakan di beberapa pihak yang terlibat seperti itu sehingga kita mampu untuk menyelesaikan masalah sehingga masalah itu baik untuk kita bersama, kita pecahkan demi kebaikan kita bersama seperti itu. Nah, kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika ini? Biasanya ya ketika kita mengambil satu keputusan itu tidak sepenuhnya kadang-kadang diterima oleh seseorang seperti itu yang memiliki suatu permasalahan. Namun di sini tetap kita memikirkan apa yang terbaik untuk kepentingan kita bersama. Dalam pengambilan keputusan ini apakah ada tantangan? Selama ini dalam Ibu mengambil keputusan, kira-kira apa sih yang menjadi tantangan bagi Ibu? Karena sekarang kita melihat besar kecilnya suatu permasalahan tersebut. Jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah yang benar-benar pelik sekali, jadi itulah yang merupakan tantangan kita. Sehingga kita terus memikirkan bagaimana upaya kita untuk mencari jalan yang terbaik di antara kedua belah pihak itu. Tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan seperti itu. Jadi yang keputusan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Jadi seperti itu. Jadi tantangannya adalah bagaimana apabila kita sangat sulit betul sekali dari kedua belah pihak tersebut. Baik. Kemudian apakah Ibu ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah mungkin ada jadwalnya atau langsung diselesaikan atau memilih jadwal atau bentuk atau prosedur seperti apa gitu Ibu biasanya? Sepertinya kalau saya pribadi itu dari jadwal khusus itu sih nggak ada sih ada ya. Ketika ada masalah ya kita selesaikan supaya tidak ada lagi unek-unek yang ada di dalam diri yang bersangkutan itu. Jadi setiap permasalahan kita selesaikan secepatnya, tidak menunda-nunda, sehingga kita mampulah untuk cepat memulihkan suatu keadaan itu. Luar biasa sekali Ibu nih. Kemudian untuk Ibu sendiri, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini menurut Ibu bisa mempermudah Ibu atau bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Kita ketika mengambil suatu keputusan, misalnya sesuatu keputusan yang tidak bisa Tiang putuskan sendiri, sudah barang tentu Tiang pasti kita punya stakeholder di sekolah ini. Jadi kita punya komite, kita punya paguyuban, itu kita bisa untuk saling sharing bagaimana kita berkolaborasi sehingga kita melahirkan suatu keputusan yang baik untuk kedua belah pihak gitu. Jadi komunikasi kita seperti itu, gitu persepsinya. Luar biasa. Jadi komunikasi dan berkolaborasi dengan stakeholder sekali. Semua pemangku kepentingan sangat membantu Ibu dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian Ibu, nih pertanyaan yang terakhir dari saya Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, dari semua hal yang telah kita perbincangkan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik ya dari pengalaman Ibu sendiri terkait dalam mengambil keputusan dilema etika? Hal penting yang saya petik dari hal itu yaitu bagaimana kita ketika menghadapi suatu permasalahan, kita mengidentifikasi suatu permasalahan, baik itu permasalahannya besar seperti itu ataupun kecil sederhana. Jadi intinya kita di sini ketika mengambil suatu keputusan itu tidak boleh hanya cepat-cepatan kayak gitu, harus dipikirkan dengan matang. Semua harus dipertimbangkan. Dengan baik. Selain itu juga harus dikoordinasikan. Betul sekali. Seperti itu. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama waktunya. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Terima kasih Bu Kade.
Refleksi wawancara dengan pemimpin dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1. Hal yang menarik dari wawancara dengan kepala sekolah adalah masing-masing memiliki cara untuk menyelesaikan masalah namun tetap berpegang pada nilai-nilai kebajikan. Hasil wawancara antara kedua pemimpin secara garis besar ada persamaan dari cara mengidentifikasi kasus yang sama-sama memahami terlebih dahulu akar permasalahannya, apakah itu dilema etika atau bujukan moral, dan juga dari segi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang sama-sama mempertimbangkan prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir. Rencana ke depan, pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika akan melakukan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilalui ketika membuat sebuah keputusan, sehingga keputusan yang dibuat tidak merugikan pihak manapun agar keputusan yang dibuat bisa memberikan dampak yang positif bagi penerima keputusan, serta berani mempertanggungjawabkannya. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Hendaknya setiap keputusan yang kita ambil didasarkan rasa penuh tanggung jawab, nilai-nilai kebijakan universal, serta berpihak pada murid. Secara teknis, suara dalam video yang saya buat jelas. Saya akan menggunakan format video YouTube yang sudah saya tonton terlebih dahulu, sehingga apabila orang lain menonton tidak akan terjadi kendala. Durasi waktu dalam kegiatan wawancara sudah dilakukan dengan maksimal, isi sudah sesuai dengan panduan pertanyaan, serta materi telah dapat disampaikan dengan baik. Berikut adalah daftar checklist dalam refleksi. Dari ke-6 pertanyaan yang ada di dalam checklist refleksi, semua sudah terlihat ada dan sudah nampak. Demikian demonstrasi kontekstual modul 3.1, semoga bermanfaat. Terima kasih.